Kayaknya isu yang satu ini tuh nggak ada matinya ya. Selalu jadi perbincangan panas di panggung politik Indonesia. Yup, kita lagi ngomongin soal kontroversi ijazah universitas mantan Presiden Joko Widodo. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kenapa sih ijazah seorang mantan presiden bisa jadi pusat keributan nasional? Ini bukan lagi sekedar gosip politik biasa loh. Ini udah jadi badai hukum yang menyeret nama-nama besar dan benar-benar menguji kepercayaan kita ke institusi-institusi penting di negara ini. Biar kita semua paham duduk perkaranya, kita akan bedah semuanya satu persatu. Mulai dari tuduhannya apa aja, gimana pembelaannya, terus pertarungan ini sekarang udah sampai mana di pengadilan, dan yang paling penting, kenapa sih ini semua ngaruh banget buat kita? Oke, jadi gimana sih ceritanya kok api kontroversi ini bisa menyala sampai jadi sebesar sekarang? Awalnya itu cuma obrolan, pertanyaan-pertanyaan di media sosial. Tapi, lihat deh sekarang. Isu ini tuh udah berevolusi jadi laporan polisi, bikin beberapa orang jadi tersangka, dan memicu sengketa sengit di pengadilan. Skalanya udah bukan main-main lagi, udah level nasional. Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang para penuduh. Apa sih sebenarnya yang mereka permasalahkan dan apa bukti yang mereka sodorkan? Para penantang, seperti yang kita tahu ada nama Roy Suryo dan Dr. Tifa, mereka ngaku ini bukan tuduhan asal-asalan. Mereka bilang, setelah melakukan analisis mendalam ke dokumen ijazah yang beredar, mereka nemuin banyak banget kejanggalan yang fatal. Nah, lihat kutipan ini deh. Tegas banget kan? 99,99% palsu. Ini nunjukin betapa yakinnya mereka dengan temuan mereka. Menurut Roy Suryo, ini udah bukan lagi sekedar keraguan, tapi kesimpulan yang kuat dari analisis yang mereka lakukan. Dr. Tifa bahkan melangkah lebih jauh, menuduh ada yang sengaja ditutup-tutupi. Dia menunjuk ada 11 artefak, atau gampangnya, bagian-bagian yang sengaja dihitamkan pada salinan ijazah yang didapat dari KPU. Buat dia, ini justru jadi bahan bakar baru yang bikin kecurigaan makin besar. Ada juga yang pakai jalur hukum lain. Tokoh kayak Bonatua Silalahi, misalnya, dia menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik buat maksa KPU dan Arsip Nasional untuk buka dokumen aslinya. Logikanya simpel, ijazah pejabat publik itu kan informasi publik, jadi harusnya bisa diakses dong oleh masyarakat. Jadi, tuduhannya ini makin lama makin serius. Bukan lagi cuma soal ijazah itu palsu atau enggak, tapi berkembang jadi sebuah dugaan bahwa jangan-jangan dokumen aslinya itu nggak pernah ada. Yang ada cuma salinan-salinan yang dilegalisir, tanpa ada dokumen sumber yang bisa diverifikasi kebenarannya. Tentu saja, setiap cerita punya dua sisi. Sekarang, mari kita dengarkan argumen dari kubu pembela yang meyakini kalau ini semua nggak lebih dari sekedar serangan politik. Kubu pembela, termasuk pihak UGM sendiri, tentu nggak tinggal diam. Mereka melawan balik dengan keras, menegaskan kalau ijazah itu 100% asli dan sah. Dan menurut mereka, ini semua hanyalah fitnah yang punya agenda politik tersembunyi. Dan coba lihat angka ini. Ini menunjukkan keseriusan pihak kepolisian dalam menangani kasus ini. Mereka mengklaim sudah mengumpulkan 712 item barang bukti dan memeriksa lebih dari 100 saksi untuk melawan tuduhan-tuduhan ini. Nah, kutipan ini sepertinya merangkum argumen utama dari pihak pembela. Mereka yakin ini bukan soal ijazah sama sekali, tapi sebuah manuver politik yang target sebenarnya adalah untuk mendelegitimasi putranya, Gibran, sebagai wakil presiden. Dengan dua narasi yang saling bertolak belakang ini, arena pertarungan pun akhirnya bergeser ke ranah hukum. Jadi, gimana prosesnya sejauh ini? Ternyata proses hukumnya bergerak cukup cepat. Dari laporan yang masuk, polisi langsung melakukan penyelidikan besar-besaran. Dan hasilnya, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini bolanya ada di tangan penyidik yang sedang melengkapi berkas untuk diajukan ke pengadilan. Nah, disinilah masalahnya jadi sedikit rumit. Ada dua arena hukum yang berbeda di sini. Polisi melihat ini sebagai kasus kriminal murni, pencemaran nama baik. Tapi, ada pihak lain yang bilang, tunggu dulu. Menurut mereka, sebelum kita bicara soal pencemaran nama baik, harusnya ada pengadilan lain, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memutuskan dulu, ijazah ini sebetulnya asli ada tidak. Argumen ini ternyata didukung oleh pakar hukum loh, salah satunya mantan Kabareskrim, Susno Duaji. Intinya, beliau bilang polisi itu tidak punya wewenang untuk menilai keaslian ijazah. Karena ijazah itu produk dari pejabat negara, maka yang berhak menguji keasliannya ya Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Oke, mari kita coba mundur sejenak. Di luar perdebatan siapa yang benar dan siapa yang salah,
Kenapa sih kasus ini jadi begitu penting buat kita semua di Indonesia? Kasus ini tuh lebih dari sekedar selembar kertas. Ini memaksa kita semua untuk bertanya, di mana sih batas antara kritik dan fitnah? Apa kita masih bisa percaya pada institusi seperti universitas, polisi, atau KPU? Dan gimana caranya kita memastikan kalau para pemimpin kita benar-benar memenuhi syarat? Yang dipertaruhkan di sini adalah kepercayaan publik itu sendiri. Pada akhirnya, semua kontroversi ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Di era di mana informasi begitu mudah dimanipulasi dan kepercayaan jadi barang mahal, lalu kepada siapa kita bisa berpaling untuk menemukan kebenaran? Ini pertanyaan besar yang jawabannya akan membentuk masa depan demokrasi kita.